Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat fillah, sanjungan rasa syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati hidangan Ramadan, hidangan yang luar biasa yang Allah persembahkan untuk orang-orang yang beriman, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada kekasihnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam ini juga akan senantiasa disampaikan kepada keluarga dan sahabat Rasulullah yang mulia. Dan mudah-mudahan semua umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya sampai yaumul akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat fillah, muara dari setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Seperti Ramadan, ujung dari Ramadan ini adalah agar kita menjadi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ternyata orang yang bertakwa adalah orang yang spesial, orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak akan mengistimewakan hambanya karena jabatannya, karena kekayaannya, tidak. Bukan karena fisiknya. Tapi Allah mengistimewakan hambanya karena ketakwaannya saja. Ini kenapa kemudian setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, muaranya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang bertakwa mendapatkan masalah, Allah berjanji akan memberikan petunjuk kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji bahwa mereka akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sahabat fillah, sehingga menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang kemudian bisa kita lakukan agar kita bisa senantiasa berada di jalannya orang yang bertakwa. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengingat muahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa ada pernyataan-pernyataan, ada janji-janji yang selama ini kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari ketika kita belum dilahirkan, ketika pertama kali jasad dan ruh dipersatukan, ketika usia kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Hal ini terekam jelas secara rapi dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172.
bahwa ketika itu Allah pernah mendatangi kita. Kemudian Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum? Allah menanyakan sesuatu kepada kita dengan pertanyaan, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian setiap kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan yang nantinya akan aku sembah. Ini adalah pertama pernyataan kita, ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Kemudian ketika kita belajar, para ulama, ustadz-ustadz kita, mereka mengajari kita cara membaca Al-Quran. Dan ada pernyataan-pernyataan juga yang sering kita sampaikan dalam Al-Quran. Ketika kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah. Di situ juga ada ikrar kita kepada Allah. Ketika kita menyampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini adalah ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, dengan mengingat muahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jalan yang bisa kita jadikan sebagai jalan menuju ketakwaan adalah dengan mengingat-ingat muraqabatullah. Menyadari terkait dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Dan Allah Maha membalas segala sesuatu yang kita lakukan. Dan untuk itu semua, Allah menugaskan dua utusannya, dua malaikat yang senantiasa mendampingi kita, mencatat setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat baik, maka di sisi kanan kita ada raqib yang diutus oleh Allah untuk mencatat kebaikan. Dan apabila na'udzubillah min dzalik, kita melakukan maksiat, maka ada atid yang juga siap untuk mencatatnya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat fillah, yang ketiga, jalan menuju ketakwaan adalah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, berikhtiar. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Termasuk pada bulan Ramadan ini. Di ujung Ramadan ini, kita optimalkan, kita ikhtiarkan, kita lakukan yang terbaik. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Betapa pada 10 hari terakhir, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka berburu, mereka fastabiqul khair, berlomba-lomba untuk mendapatkan momen yang istimewa pada 10 hari terakhir, malam Lailatul Qadar. Mereka beriktikaf di masjid. Mereka senantiasa membaca Al-Quran. Mereka bertahajud. Mereka bersemangat untuk meraih ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung, dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga tujuan dari Allah memerintahkan kita untuk beribadah menjadi orang yang bertakwa bisa kita raih, bisa kita internalisasi dalam kehidupan kita. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.